Halo, selamat malam, sahabat Bunda. Apa kabar malam hari ini? Ya, kalau di tempat Bunda UU cuacanya itu terang, ya, terang. Alhamdulillah. Gimana nih keadaan cuaca di tempat teman-teman semua? Ya, teman-teman, ini live-nya kita mau bahas apa ya enaknya ya? Ini udah 2 minggu lebih kayaknya ya, kita nggak bertemu secara live gitu. Jadi kangen nih. Jadi kangen nih ketemu live sama teman-teman. Oke, teman-teman, karena udah mulai malam ya, udah jam 8 gitu. Bunda Un malam hari ini mau membahas tips tentang membuat logo. Ya, pastinya kalau alumni itu udah digodok ya. Udah diajarkan sama mentor kita yang luar biasa, Pak Aris gitu ya, tentang arti sebuah logo, makna sebuah logo gitu ya. Terus bagaimana membuat branding yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu ya. Karena ya di Sahabat Bunda sendiri sama SSB Academy itu juga 2 kali rebranding gitu ya, kurang lebih 2 kali rebranding karena memang di awal itu kan kita masih belajar ya, namanya masih belajar gitu. Kemudian setelah ikut workshop gitu ya, ada mentor gitu, akhirnya di apa namanya, dikasih tahu gitu ya, dievaluasi mana yang tepat, mana yang ngantong gitu ya. Aduh maaf ya, Bunda agak serak gitu ya. Kena virus cinta. Nah, oke ya teman-teman, untuk yang sudah punya gitu ya, udah punya logo, udah punya brand gitu ya, terus udah banyak gitu ya customernya, alhamdulillah pertahankan gitu ya. Itu artinya ngantong gitu. Terus bisa dibilang juga selain ngantong itu banjir order gitu ya. Nah, agak gimana nih ya. Oke, teman-teman. Di sini Bunda Daud mau membahas tentang tips membuat logo ya, yang mana ternyata itu tuh ada ilmunya teman-teman. Apa sih yang di dunia ini yang gak ada ilmunya gitu ya? Kita mau mengoperasikan smartphone gitu ya, dari mulai BlackBerry gitu ya, dari mulai yang HP jadul zaman dulu untuk ke smartphone itu juga butuh waktu ya nggak? Yang pastinya pertama biasanya teman-teman juga baca petunjuk penggunaan gitu ya, supaya tidak tersesat. Nah, gitu. Terus apalagi Bunda? Ketika teman-teman habis beli perabotan gitu ya, contoh kipas angin, AC. Kalau AC mah ada tukangnya ya. Kipas angin gitu ya, masang sendiri. Kemudian eh, apa namanya, apalagi perabotan, apalagi ya diffuser gitu kan, itu juga ada petunjuknya. Sama dengan kita mau membuat logo atau brand dalam bisnis, dalam usaha juga ada petunjuknya gitu ya. Emang apa aja Bun petunjuknya gitu ya. Oke, ini tipsnya ada 5 kurang lebih ya. Yang pertama adalah pilih warna yang menjadi jati diri dan keberuntungan Anda gitu ya. Yang pertama, pilih warna yang menjadi jati diri dan keberuntungan Anda gitu. Berapa warna? Kurang lebih 2 sampai 3 warna gitu ya. Jadi nggak semuanya dimasukin gitu ya. Jadi bingung nanti.
Karena ternyata ketika Bunda Ut belajar ilmu akupuntur itu juga ternyata warna itu eh, mempengaruhi kondisi hati kita gitu ya, kondisi tubuh kita, kondisi kesehatan kita gitu. Seperti itu ya. Ketika apa namanya, kita sedang senang itu kan biasanya digambarkan dengan warna yang cerah merah gitu ya. Sorry, kalau lagi marah gitu kan warnanya merah gitu kan. Lagi sedih hitam gitu ya. Ternyata itu juga ada ya, ternyata itu juga ada apa namanya, filosofinya warna sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk warna silakan teman-teman bisa memilihnya itu kira-kira warna favoritku apa gitu ya. Teman-teman ketika terlihat teman-teman merasa terlihat cantik gitu ya. Terlihat anggun, terlihat seksi gitu. Ketika memakai warna apa gitu ya. Sumpah atau contoh kayak Bunda dulu itu nggak suka warna pink, bener-bener nggak suka. Tapi ketika punya usaha gitu ya, tibanya itu ternyata di Steven gitu juga ada warna gitu ya. Jadi warna keberuntungan ya. Keberuntungan Bunda itu merah muda gitu ya, merah itu. Merah muda, merah marun gitu ya, pokoknya merah gitu ya, menyala. Terus makanya kami pakai di SSB Academy itu warnanya merah. Coba dicek deh. Itu warna dominannya adalah merah, berani gitu ya. Bukan partai loh ya. Terus kalau di sahabat Bunda sendiri itu memang ada biru, pink dan putih. Nah, eh pink, pink sendiri itu melambangkan eh, anggun ya. Kalau menurut saya anggun, feminim iya, ceria itu lebih senangnya aku looknya gitu karena Bunda Ut itu waktu dulu nggak suka banget gitu kan, menurutku feminim banget sih pink gitu ya, tapi ternyata senang sekarang ini kelihatannya lebih seger gitu ya, lebih seger sama biru. Jadi Bunda Ut itu lebih fresh itu ketika memakai warna-warna yang cerah gitu ya, seperti itu teman-teman. eh Terus silakan teman-teman pilih warna yang teman-teman suka. Bun aku sukanya putih sama hijau aja. Ya udah nggak apa-apa itu aja cukup gitu ya. Terus pun saya sukanya coklat sama abu-abu. Ya udah nggak apa-apa itu. Tapi usahakan gitu ya, usahakan tidak menggunakan warna hitam gitu ya. Oke, yang kedua, buat nama usaha atau brand sesuai dengan kaidah-kaidah yang sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat kaidah-kaidah membuat brand yang sebelumnya? Contoh, bisa menggunakan nama anak, ya. Anak yang seperti apa? Ya, namanya juga apa namanya? Kita tidak memungkiri ya setiap anak itu rezekinya masing-masing. Iya, benar. Terus yang pasti di sini yang kita gunakan adalah anak yang mohon maaf ya, dari dalam kandungan sampai dilahirkan itu yang alhamdulillah tidak bermasalah gitu ya. Contohnya pas dikandung dia aktif, tumbuh kembang dengan baik gitu. Kemudian lahir juga lancar gitu ya, partasnya lancar, asinya juga lancar gitu. Nah, itu boleh digunakan. Tapi ketika mohon maaf sekali, mohon maaf, ketika lagi di kandungan, bundanya bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain, setiap bulan masuk keluar rumah sakit gitu ya, kemudian lahir kodarullah sesar terus ada penyuli dan macam-macam, saran Bunda Uut tidak digunakan, ganti dengan nama lain. Nama apa Bunda? Bisa nama jalan, kemudian bisa nama Bunda sendiri gitu ya, contoh Bunda Uut itu kan pakai nama saya sendiri. Terus secara filosofi Uut itu U-nya itu ngantong ada dua, Masya Allah. Gitu gitu ya tadi kaidahnya. Terus gunakan tadi nama jalan atau tempat itu juga apa namanya, boleh gitu ya, semama jalan Bulusan gitu ya, itu boleh. Atau
Jalan Sadewa. Nah, itu boleh. Sadewa kan juga bagus kan nama wayang gitu ya, salah satu tokoh Pandawa Lima gitu kan. Atau Arjuna atau Nakula itu kan boleh. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, hindari bentuk sudut, kotak, sarang melengkung atau bulat. Hindari sudut gitu ya, kotak itu. Kemudian disarankan melengkung atau bulat sekalian gitu. Kenapa bentuknya bulat? Karena harapannya adalah ngantong gitu ya. Terus melengkungnya juga harapannya juga ngantong seperti itu ya. Ngantong itu dalam artian kumpul gitu ya. Ngumpul kita capek-capek usaha, kalau nggak ngumpul sih gimana gitu ya. Itu ya. Terus yang keempat, bagian atas terbuka dan bagian bawah tertutup. Jadi teman-teman contohnya seperti gelas gitu ya. Gelas kita nuang air. Contohnya nih ada gelas ya. Kita tuang air gelas, terus bawahnya tertutup ya kan. Beda ketika kita nuang air di eh, apa namanya ya, di kalau buat wudhu itu, kalau di tempat saya tuh nah yang buat tempat wudhu itu kan ada bolongannya gini ya. Nah bolongannya lupa tuh nggak ditutup. Nah ketika kita nuang itu akan ngalir ya kan. Ya itu filosofinya adalah seperti ini. Ketika kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan benefit atau kita mendapatkan uang gitu ya dari hasil treatment kita, itu akan cepat sekali keluarnya lossnya gitu ya. Beda kalau yang bawah itu nutup, itu akan bisa dibilang ngantong nabung gitu ya, seperti itu filosofinya secara mudah teman-teman. Biasanya nanti akan dibahas lebih lengkap itu ketika teman-teman itu apa namanya mau pelatihan gitu ya, terus di dalam grup itu nanti akan dikumpul di apa namanya di sharing sharingan lebih lengkap. Kemudian yang kelima, sebaiknya ke kanan lebih tinggi alias miring ke kanan. Ke kanan lebih tinggi gitu ya. Itu harapannya adalah logo itu akan banyak yang masuk gitu ya, akan banyak yang masuk gitu, filosofinya miring ke kanan gitu. Dan kita kita tahu kan antara kanan dan kiri gitu ya, filosofinya adalah kanan itu bisa dibilang yang baik-baik gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah itu tadi tips cara membuat logo yang hasil dari studi kami itu yang membuat usaha teman-teman ngantong atau banjir order gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, selamat datang. Hai teman-teman, hai Kak Ika, Kak Anissa. Maaf ya kalau suaranya masih bendek-bendek gini ya. Lagi kurang fit nih. Hai. Nanti kalau ketinggalan bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa dilihat siaran ulangnya. Tuh. Terus bahas apa lagi ya kita ya? Tadi udah logo udah. Karena memang kadang kadang ya maaf ya beberapa beberapa teman-teman itu mengabaikan itu teman-teman yang sehingga membuat bisa dibilang usahanya teman-teman kok aku nggak bisa penjara order kayak Bunda Uut gitu kan ya karena apa ya karena ya mohon maaf maksudnya kami itu menggunakan ilmu gitu ya terus ada studinya gitu jadi nggak hanya asal gitu nggak hanya sembarangan teman-teman gitu. Nah oke. Setelah itu setelah kemarin sebelum live sebelumnya Bunda Daud bahas tentang apa namanya nama usaha juga brand nama usaha atau brand kemudian ini logo juga udah. Nah sekarang kita mulai bedah strategi marketingnya. Ada 4 nih teman-teman, ini penting banget ya. Nah yang pertama adalah customer,
Terus yang pertama adalah produk, kemudian customer, market, dan marketing channel. Ada 4 teman-teman, 4 itu. Yang pertama adalah produk, customer, market, dan marketing channel. Apa sih yang dimaksud? Nah, yang dimaksud di sini adalah teman-teman produk. Kita bahas satu-satu ya. Understanding your product. Nah, dalam memasarkan bisnis jasa kita ini, ya, produk kita ini adalah, kita kan produknya adalah jasa mom baby treatment atau mom baby care atau mom baby spa. Nah, tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk mengetahui fitur atau benefit dari jasa kita. Nah, apa sih keunggulan atau kelebihan jasa kita dibandingkan dengan yang lain? Itu kita juga harus paham gitu ya. Apa sih yang kompetitor miliki? Apa sih yang uh, apa sih yang nggak kita miliki dari kompetitor gitu? Serta pengetahuan, knowledge seputar kesehatan ibu dan bayi juga perlu kita pelajari gitu ya. Walaupun mohon maaf, peserta atau alumni di SSB Academy itu juga ada yang non tenaga kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan beliau juga belajar gitu ya. Belajarnya dari mana? Yang pasti belajarnya adalah dari membuat konten ya teman-teman ya. Karena yang tak tanya seperti itu Bun, nggak ada Bun, saya nggak sempat ada waktu belajar gitu kan. Terus gimana? Terus ya itu saya belajarnya dari buat konten gitu ya, sambil saya baca-baca, oh ternyata ini gitu ya. Eh, Contohnya produk jasa perawatan ibu hamil gitu ya. Eh, Problemnya apa sih yang ibu hamil rasakan gitu. Contoh, ibu hamil itu di trimester 1 adalah mual muntah gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan gitu kan? Kalau kalau PMB itu kan ada wewenang untuk memberikan vitamin gitu ya, obat gitu kan. Kalau kita home care, kita bisa edukasi gitu ya. Kita bisa edukasi teman-teman. Ih, Masya Allah banyak banget ternyata. Kita bisa edukasi teman-teman. Halo Kak Riana. Bener-bener besok live bareng ya. Atau malam ini nih, udah siap belum? Besok kita live ya Kak Riana. Ini luar biasa, ini alumni yang gercep banget. Gercep banget. Di Pekalongan udah ada karyawannya, karyana itu 4 apa 5 ya, luar biasa progresnya, senang kami denger ya. Nah gitu ya, tadi kita mulai dari understanding your product gitu ya. Jadi memang kita harus tahu teman-teman, jangan sampai kita nggak ngerti apa yang kita jual gitu ya. Terus kalau kita nggak ngerti, gimana customer akan memahami gitu. Gimana pesan yang mau kita sampaikan akan bisa diterima oleh customer gitu kan. Kalau kita sendiri aja nggak ngerti ya. Terus ibu hamil. Kita treatment ibu hamil. Ini pesan ya teman-teman buat teman-teman. Karena eh, kadang ibu hamil nggak mau treatment karena apa? Karena takut teman-teman. Takut dan khawatir. Takut dan khawatir jika nanti akan terjadi sesuatu hal yang terjadi setelah kita treatment. Maka dari itu, kita perlu perhatikan ibu hamil tersebut dalam kondisi seperti apa, kondisi sehat. Dia hanya mual muntah, Bun, gitu. Kalau mual muntahnya masih wajar gitu ya, nggak emisis gravidarum gitu ya, nggak hiperemesis, nggak hiperemesis, ya oke, nggak apa-apa, kita treatment sambil kita edukasi, sambil kita eh, sambil kalau di rumahnya beliau suruh apa namanya, minum yang manis-manis gitu, yang manis yang membuat feel, yang membuat perasaannya
beliau menjadi lebih happy. Contoh, minum coklat hangat. Ya nggak? Eh, Jahe madu, enak. Ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus kalau di Bunda Ut mah mulainya itu 12 week, Bun, 12 week tanpa keluhan. Kalau si customer itu apa namanya, pernah abortus, pernah keguguran, saran Bunda Uut ditunggu sampai terasa gerakan janinnya. Selain itu, untuk memastikan gerakan janinnya, kita juga akan lebih nyaman gitu ya. Oh, beliau udah ngerasain gerakan gitu kan. Kemudian di USG juga udah bagus. Kemudian kita cek Doppler juga ada agak apa terdengar gitu ya, walaupun belum jelas sekali. Itu juga perlu diperhatikan ya. Terus apalagi ya untuk treatment hamil ya, apa namanya, teman-teman bisa melakukan pijat hamil teman-teman. Yang pasti adalah kontraindikasinya itu dihindari. Ya, kontraindikasinya dihindari gitu kan. Terus teman-teman bisa kontraindikasi dihindari. Kemudian apalagi? Oh, teman-teman bisa buat bundling treatment gitu ya. Jadi nggak hanya cuma massage aja gitu kan. Nanti kan kok sedikit amat gitu ya fiturnya, bayarnya sekian-sekian. Ah, buat bundling aja sama nih. Aku pressure face, wah bahasanya. Kata guru saya itu sebenarnya, wah ini Pak, ini namanya, ini saya terkenal bidan UUT yang biasanya yang mempunyai usaha pijet bayi tapi di Inggris kayak ya. Aku face mas, eh, aku face gitu ya. Apa namanya, aku pressure face itu untuk wajah teman-teman, dan itu untuk ibu hamil itu dibolehkan ya. Jadi totok wajah dari mulai apa Bun, silakan teman-teman bisa buat rendam kaki dulu gitu ya, rendam kaki 5 atau 10 menit ya. Kemudian rendam kaki 10 menit. Kemudian setelah selesai berbaring di bed, totok wajah 10 menit ya. Udah 20 menit nih. Nah, tinggal kita buat 150 1,5 jam gitu ya. Ya udah, eh, nanti 60-70 menitnya kita masas badan. Itu teman. Dan posisinya untuk ibu hamil miring kanan sama miring kiri. Ya, teman-teman udah pasti tahu lah ya, miring kanan, miring kiri. Itu di masa semuanya ya, teman-teman. Jangan pas ketika pelatihan kan kita diajarin cuman uh, masa sebelah ya, kanan doang. Sempat ada yang nanya, Bun, itu masasnya kanan aja atau kanan kiri? Ya kanan kiri lah, teman-teman. Nanti kalau kalau kanan aja ini ya, apa namanya? Nggak seimbang dong. Yang kanan udah enak, yang kiri belum enak karena nggak dimasak juga itu. Ada juga yang pemahamannya seperti itu ya. Ya wajar lah karena pesertanya juga banyak sekali itu. Itu ya teman-teman, untuk treatment hamil itu sebenarnya enak banget ya. Untuk treatment hamil enak banget, gampang. Dan silakan yakinkan customer gimana kita akan menginfokan bahwa Bu, untuk treatment hamil ini insya Allah aman, karena titik-titik kontraindikasi tidak kami lakukan atau tidak kami akupresur. Jadi kami memasas di area yang aman. Oke, ya. Terus apa sih yang perlu diperhatikan saat hamil? Nah, saat hamil kita juga perlu mengedukasi nutrisinya ya. Nutrisinya itu juga sangat penting karena golden age itu salah satunya adalah ada di masa kehamilan, ya kan teman-teman? Nah, seperti itu.
Itu udah teman-teman masa treatment 1,5 jam tapi ada edukasi itu wah plus banget. Si customer pasti senang gitu ya. Nah, eh terus untuk tadi ya understanding your product. Tadi kita membahas tentang produk yang khusus untuk treatment ibu hamil. Terus oh ya, untuk ibu hamil aromaterapi juga diperhatikan ya, karena tidak semua ibu hamil suka dengan aromaterapi yang kita bawakan ya. Ya mungkin standarnya aromaterapi yang ibu hamil senang lavender, mint gitu ya. Ternyata masker masker wajah juga berpengaruh ya. Ada customer bunda yang tidak suka bau ketimun, blueberry gitu. Ya udah karena kebiasaannya sebenarnya pakai coklat karena pas habis bawaan itu pun kok baunya beda ya, nggak sama yang kemarin-kemarin gitu. Nah, seperti itu ya, itu juga perlu diperhatikan. Terus untuk understanding our product tentang bayi. Nah, juga teman-teman kan udah tahu ya tentang isu-isu yang apa namanya tentang nekring, kemudian tentang eh, bahaya nekring gitu-gitu ya. Teman-teman bisa mengedukasi teman-teman ya. Bisa mengedukasi sebenarnya ya. Siapa sih yang tidak boleh dan siapa yang boleh menggunakan nekring? eh yang pastinya wajib dengan pengawasan yang sudah profesional atau yang sudah bersertifikat ya teman-teman ya. Terus masas bayi bisa dilakukan kapan teman-teman? Ya benar, segera setelah lahir teman-teman. Mau bayinya, yang pastinya dalam kondisi tanpa kelainan ya, maaf ya tanpa kelainan. Segera setelah lahir. Baik, kalau prematur juga bisa teman-teman karena kita juga akan nanti diajarkan ya saat pelatihan sekilas tentang treatment prematur gitu. Pasti teman-teman udah sangat-sangat tahu ya, sangat-sangat paham tentang ini gitu. Terus itu tadi. Dan terus yang paling penting adalah tentang laktasi teman-teman. Terkadang ya atau kadang customer itu pengennya yang cepat, apalagi tentang laktasi. Andai diibaratkan gini, WA sekarang kalau bisa sejam kemudian kita ada di tempatnya gitu. Saya bayangin kan, pengennya cepat sekali gitu ya. Someday lah bisa dibilang gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau secara ini someday. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk laktasi seperti itu. Jadi eh, apa namanya? Teman-teman juga harus paham tentang produk yang teman-teman jual. Dan Bunda Un mau mengingatkan, ketika teman-teman sedang fokus dalam usaha, apalagi ini kita bahas tentang usaha jasa ya, tolong fokus teman-teman dalam 6 bulan pertama ya. Teman-teman akan bisa membandingkan ketika teman-teman itu fokus sama Anda sendiri yang ngejalanin nggak fokus, hasilnya beda atau sama walaupun dengan strategi yang sama, mentor sama, trainer sama, itu hasilnya pasti beda itu ya, karena ada yang fokus. Jadi saran Bunda Ut, fokus dulu deh 6 bulan pertama, karena ya kita kita sebagai wanita normal gitu ya, yang mana gatel ya kalau yang sebelumnya pada jualan prabot, jualan tas branded, jualan jilbab branded gitu. Itu tuh rasanya gatel ya, ketika pas awal-awal sebelum ikut pelatihan kan diajarkan untuk strategi marketing, udah mulai buat konten, ngeposting gitu ya. Ya, oke. Nah, selama itu teman-teman rajin nih, rajin, 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 rajin. eh karena namanya juga proses ya teman-teman. Ada yang langsung nangkap, ada yang enggak gitu. Mesti ada yang langsung dapat order customer, ada yang enggak. Masih sama Allah masih diuji lagi sampai sebatas apa kemampuan dan kesabaranmu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi karena kami juga dalam diam kami mengamati alumni kami.
mana yang action, mana yang enggak, mana yang selesai pelatihan udah kita suapin gitu ya. Bisa dibilang udah kenyang lah sebelum pokoknya selesai pelatihan itu udah kenyang banget gitu ya. Tinggal pulang ada yang kekenyangan sampai ketiduran, ada yang udah kenyang terus semangat lagi berenergi gitu kan. Itu macem-macem dan itu pun nggak apa-apa, kita tetap apresiasi karena kita harus support dan bangun kepercayaan diri teman-teman gitu ya. eh Apa tadi ya, seperti itu ya. Jadi ayo teman-teman fokuskan lagi ya, fokusnya ditambah, konsisten penting. Ada kegagalan itu sebagai cara cara kita untuk memperbaiki, untuk kita naik tangga yang lebih tinggi lagi, seperti itu teman-teman. Karena kalau usaha lempeng-lempeng aja nggak asik. Dan yang dikhawatirkan nantinya kita jadinya nggak bersyukur gitu ya, kita jadi sombong gitu ya, nauzubillah. Siapa itu yang ngasih emoticon nangis? Jangan ngerasa ya waktu pelatihan menggebu-gebu ya, waktu pelatihan udah disuapin sampai kenyang materi strategi marketing gitu ya, pulang-pulang baru dapat 1-2 customer, habis itu terus ya kayaknya bukan passion saya, bukan rezeki saya di sini gitu ya. Teman-teman, Bunda U juga awal merintis itu nggak langsung dapat banyak customer teman-teman. Saya perlu waktu 3 bulan untuk saya bisa setiap hari konsisten ada customer. Waktu 3 bulan ya, saya butuh waktu 3 bulan. Itu pun saya belum dapat strategi marketing seperti ini. Strategi marketing 10 juta pertama itu dari SSB Academy, itu dari hasil pengalaman trial errornya sahabat Bunda gitu ya. Insya Allah nanti akan Bunda Ud bukukan ya, mohon doanya ya, mohon doanya Bunda Ud akan bukukan insya Allah supaya nanti bisa buat pemacu ya, bukan pemacu kontraksi persalinan aja, tapi pemacu kontraksi energi gitu ya. Pemacu kontraksi energi teman-teman untuk usaha gitu, karena memang ada up and down-nya dan teman-teman juga perlu tahu di mana fasenya gitu. Kalau ditanya juga Bunda Ut pernah nggak mengalami yang namanya down gitu ya, capek, gelisah, terus khawatir, itu juga ada teman-teman. Ya sama, saya manusia biasa, sama dengan teman-teman. Saya bisa, teman-teman pun bisa. Saya bisa sampai detik ini, teman-teman akan jauh lebih bisa daripada saya. Ya, terima kasih. Semakin malam semakin banyak ya. Teman-teman, di sini sekali lagi Bunda Uut sedang sharing tentang strategi marketing untuk jasa mom baby care ya, mom baby care. Mungkin teman-teman yang punya skincare juga boleh, hampir sama sih sebenarnya. Yang penting jasa gitu ya. Yang penting jasa. Oke, itu tadi understanding your product. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu produknya dari hulu sampai hilirnya, ya. Nah, ini yang penting. Ini penting juga. Ada alumni sampai bingung, Bun. Saya bingung nih harus buat apa namanya konten apa lagi gitu. Yakin nih bingung. Iya Bun, kayaknya udah nggak ada gambaran lagi gitu. Ya Allah, padahal usaha teman-teman jasa mom and baby itu kalau dikulik ya, itu bisa berbuku-buku, puluhan buku ya terbit hanya membahas mom and baby. Coba dilihat teman-teman di rak khusus mau ibu dan anak gitu ya. Banyak banget kok, sampai bilang kehabisan ide untuk buat konten. Ya, coba buat deh yang sedang tren saat ini gitu ya. Yang kemarin soal masalah nekring, buatlah, carilah sumbernya gitu kan. Oke. Halo, oke, Bunda Ut
baca dulu ya untuk pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, hai Kak Nur Wahida. Salam kenal ya, Sebenda Uut. Kak Nur Wahida ini ya belum pernah ikut pelatihan ya? Nah, kalau belum pernah boleh nanti chat Bunda Uut ya. Nanti apa Nah, oke. Saya jawab ya. Bun, kalau baby spa harus punya STR nggak sih? Soalnya saya lulusan kebidanan tahun 2016. Belum pernah ambil STR. 2016. Oh ya, 2016 waktu itu saya baru ikut pelatihan baby spa. Oke, saya jawab. eh untuk baby spa harus punya STR. Ketika Bunda apa namanya eh, buka usahanya mengatasnamakan bidan gitu ya, bidan Nur Wahidah gitu ya, itu udah pasti dan otomatis perlu STR. Biasanya itu nanti sama IBI direkomendasikan untuk membuat SIPB itu. Terus gimana Bun gitu. Nah, teman-teman bisa, karena namanya baby massage ini masuk salah satu ke ranahnya STPT. Teman-teman bisa membuat surat tanda pengobat tradisional di puskesmas. Nanti teman-teman ke sana aja. Syaratnya untuk buat STPT adalah teman-teman punya sertifikat pelatihan. Oke? Ya. Jadi gitu ya, Kak Nur Wahidah. Sebenarnya simple sih. Kak Nur Wahidah, ayo gabung deh dengan sahabat Bunda. Nanti kita ajarin bagaimana Kak Nur Wahidah bisa action tanpa ribet. Gitu ya. Tanpa ribet dan menghasilkan cuan. Gitu ya Kak Wahidah ya, semoga membantu. Untuk lebih lengkap dan panjangnya nanti WA aja ya, WA Bunda Daud ya. Nomornya ada di apa namanya di bio ya. Teman-teman yang belum berteman dengan Bunda Daud boleh ya kita berteman, karena nanti banyak info yang akan Bunda Daud share gitu ya. Mau mau motivasi, mau tentang permasalahan customer itu boleh. Itu ya. Semakin malam semakin rame, alhamdulillah. Ntar ya. Ada iklan teman-teman. Oke, tadi udah ya. Saya ulangi lagi, ada 4 poin dalam strategi marketing, yaitu yang pertama produk, yang kedua customer, yang ketiga market, yang keempat marketing channel. Understanding your product sudah saya jelaskan tadi ya di awal. Terus yang kedua kita bahas tentang, karena kalau understanding your product kalau mau dijabarin itu akan panjang sekali ya. Akan panjang sekali itu. Kita ambil intinya aja. Oke. Yang kedua adalah understanding your customer. Nah, ini yang penting sekali, teman-teman. Kita akan tahu customer seperti apa sih yang kita inginkan gitu ya. Kalau teman-teman ditanya customer teman-teman maunya seperti apa ya, semuanya itu kurang spesifik gitu ya. Akan sulit untuk bicara. Bisa dibilang akan sulit untuk dicerna kalau terlalu besar. Karena ranahnya terlalu besar kalau semuanya gitu ya. Seluruh Indonesia mau jadi customer Anda. Ingat Anda ada di mana, cabangnya ada berapa gitu ya.
Kalau udah cabangnya di seluruh Indonesia, it's okay. Kalau masih satu gitu ya, itu pun ada sendiri yang ngerjain. Teman-teman harus memetakan ya, harus dipetakan customer-nya. Oke? Understanding your customer. Customer ada raja. Customer is king. Ya, customer adalah raja, teman-teman. Ingat, customer adalah raja. Sebagaimana, tapi tenang, kita harus memperlakukan raja itu semestinya, bukan dalam artian setiap keinginannya harus dikabulkan gitu ya. Atau kita udah semaksimal mungkin, tapi kalau memang mereka masih belum puas atau belum senang, ya it's okay, berarti dia udah bukan kriteria kita gitu ya. Mohon maaf, kita bukan alat pemuas gitu ya. Kita sebatas treatment untuk meringankan ya, atau memberikan solusi untuk sedikit permasalahan yang dihadapi gitu ya. Jadi nggak usah baper kalau kemudian kita udah semaksimal mungkin nih bun, tapi ternyata kayaknya ibunya belum puas deh, katanya waktunya belum banyak gitu kan, atau katanya pijitannya masih kurang. Nah, kalau soal masalah itu teman-teman harus diinformasikan dari awal gitu ya. Contohnya kita ketika treatment nih cuma massage gitu ya, pas kaki kita juga harus tanyain, bun ini udah cukup? Oh udah. Kita tanyakan itu maksimal 3 kali. Terus di punggung, bun ini cukup? Oh udah. Tangan, bun ini cukup? Oh udah. Nah itu. Udah, kalau udah 3 kali ya oke. Sama bunda. Ya udah di situ dulu. Maunya sama bunda tuh, tapi bunda belum selesai. Iya bentar lagi. Iya kayak bentar lagi ya. Mau lihat mukanya. Bentar lagi. Mau lihat ya. Oke, diulang ya. Understanding your customer. Customer is king. Customer adalah raja gitu ya. Makanya kita harus bisa dibilang harus kerjasama dengan baik ya. Nah, itu emang ungkapan yang tidak asing lagi di telinga kita ya. Itu quote-quote yang udah sering muncul gitu ya. Katanya customer is king. Hati-hati kalau yang datang Raja Fir'aun. Itu nanti menguasai dan banyak kemauan gitu ya, banyak kemauan. Kalau ciri-ciri yang datang customer Raja Fir'aun adalah yang pertama, maunya harga murah plus diskon plus layanannya maksimal, kemudian plus waktunya lama gitu ya, plus dapat bonus, terus plus ketika udah kita treatment kurang sedikit aja maksudnya waktunya semuanya waktunya cepet banget gitu, padahal udah kita timer 1,5 jam gitu ya, nanti kasih komentarnya waktunya kurang lama. Itu itu ciri-ciri customer Fir'aun ya, customer Raja Fir'aun. Jadi teman-teman nggak usah baper yang seperti itu ya, aman. Itu paling terjadi dari 10 paling 1 doang gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kalau ya kita sewajarnya lah memberikan treatment gitu. Terus jadi seberapa bagus produk atau jasa kita tentunya akan tepat apabila customer yang akan menggunakan jasanya juga tepat. Oke. Jadi ketika nih teman-teman semama nih ada beberapa dari teman-teman yang ikut Instagram nih, ada yang di WA, Bun boleh dong minta price list gitu. Alah,
oh boleh gitu kan. Terus dikasih nih, Bun, bulan ini ada diskon nggak gitu. Oh iya kak, sebenarnya kakak teman-teman baru buka. Ya kebetulan kita ada eh, treatment buy one get one gitu. Bun, Bunda ambil treatment bayi nanti free totok wajah gitu. Oh gitu ya. Eh ini free transport juga ya. Ketika banyak sekali pertanyaan yang diminta, hati-hati, itu bisa jadi salah satunya ciri-ciri Raja Fir'aun, customer Raja Fir'aun, ya, PHP. Tadi satu Raja Fir'aun ya, ini Raja PHP. Oh gitu ya, ya udah nanti saya tanya suami dulu. Nah, itu kalau sudah seperti itu, masya Allah ya, soleha sekali gitu ya. Oh iya, masya Allah. Kalau kami balasnya gitu. Masya Allah, soleha sekali, Bunda. Semoga suaminya mengizinkan ya. Nanti jangan lupa info kami lagi, gitu. Dan alhasil apa? Alhamdulillah seminggu kemudian ketika kita follow up, mau ambil treatment. Gitu, teman-teman. Nggak usah baper, ya. eh Berarti customer-nya tepat, gitu. Biasanya kalau yang butuh itu, Bun, ya, ini bisa ambil, iya. Oh iya benar, maaf dan siapa dari mana, hamil berapa bulan? Iya Bun, saya hamil 7 bulan, kebetulan punggung pegel banget nih, bisa treatment hari ini enggak? Nah, kalau yang minta bisa treatment hari ini enggak, itu biasanya closing tuh hari itu juga. Ya, dikawal dengan baik. Bukan hanya ngawal berita FS ya, yang lagi sama Brigadir J, yang teman ikutin setiap hari. Masya Allah, semoga ada segera titik terang ya. Gitu ya, customer-nya teman-teman juga harus dikawal loh sampai closing dan loyalis. Gitu ya. Terus pokoknya yang customer yang enak itu adalah customer yang tepat ya. Customer yang tepat itu enak banget. Oke, sebagai contoh kalau kita mau mentargetkan jasa pijat hamil, tentunya juga customer yang apa namanya spesifik juga ya, yang membutuhkan jasa pijat hamil. Seumpama nih, ibu hamil yang wanita karir. Beliau kerja nih dari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu biasanya beliau pengen me time, yaitu massage. Karena apa? Karena lelah, guys, ya. Senin sampai Jumat bekerja, gitu kan. Butuh me time. Nah, itu biasanya closing tuh, ya. Karena apa? Karena beliau butuh dan tepat memilih kita ya, atau tepat waktunya menghubungi kita dan pas kita bisa. Nah, itu customer yang tepat, waktu dan tempat yang tepat. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Kadang ya kalau di sahabat bunda ini alhamdulillah ini lagi kekurangan apa? Tim ya. Jadi kadang ada yang pengen hari ini ternyata kita full, disuruh besoknya lagi udah nggak mau, ya udah nggak apa-apa, gimana lagi ya, keterbatasan tenaga gitu. Nah terus kalau nggak wanita bekerja juga ibu rumah tangga yang anaknya hamil anak kedua. Nah biasanya itu lelah hayati itu. Iya bun pengen me time nih gitu-gitu ya. Seperti itu juga ibu rumah tangga juga itu salah satu customer kami juga. Jadi uh, apa jangan diremehkan gitu ya. Karena kadang ibu rumah tangga ternyata udah dicukupin tuh sama suami. Udah mah kamu di rumah aja. Butuh apa-apa tinggal bilang ya, itu ya teman-teman. Nah terus dalam membidik suatu target market biasanya membuat customer personal setiap layanan jasa. Ya, customer personalnya seperti apa? Contoh nih, usia, ya, rentan usia berapa sih gitu ya. Kira-kira kalau usianya rentan 20 tahun, mungkin nggak sih menggunakan jasa kita? Jawabannya mungkin, tapi uh, kemungkinannya kecil. Karena apa? Karena mohon maaf, pendidikannya juga
kurang gitu ya, edukasinya juga kurang nanti. Terus apa namanya, dalam pendidikan seperti ini kan kalau usia kurang dari 20 itu kan ya mohon maaf masih labil-labil ya teman-teman ya. Nah, kalau target market kita di usia yang tepat adalah 24 sampai 35 tahun. Dan itu masih masa produktif. Oke? Catat nih, catat. Karena penting banget di mana di situ biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan customer yang bisa jadi ya beliau lulusan SMA tapi pengusaha gitu ya. Terus rata-rata berpendidikan di satu sampai D1, D4, S1 gitu ya. S2 bahkan doktor gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan untuk closing dan memakai jasa kita itu lebih besar gitu ya. Terus apa? Lokasi, teman-teman nih, Baby masa Samarinda. Ya udah, bidiknya di Samarinda, jangan kejauhan, Balikpapan mau diambil juga gitu ya. Terus Bunda Rizka juga Bunda Rizka juga bidik di apa namanya di tempatnya Bunda Rizka, jangan kejauhan gitu ya. Jangan ambil Jambi gitu-gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sumama di Solo, ya udah ambil di Solo lokasinya, sekitar Solo. Jadi uh, sekitar sekitar tempat tinggal Bunda itu juga apa namanya berpeluang sekali. Gitu. Terus profesi bisa guru, dosen, karyawan gitu ya. Itu bisa. Itu juga banyak juga yang reservasi seperti itu. Ibu rumah tangga itu juga ada ya. Terus interest minatnya mungkin suka kecantikan, mungkin suka apa namanya, suka make up gitu ya. Jadi pengen ditotok wajah juga biar lebih relax, peredaran lancar, glowing gitu ya. Seperti itu. Terus kita juga tak perlu tahu hobinya. Pun berarti itu harus dimasukkan ke dalam apa namanya? Apa namanya itu ya apa namanya asesmen sebelum treatment gitu. Ya enggak. Kita di apa di obrolan setelah ketemu aja gitu. Biasanya juga di rumahnya juga terlihat tuh kalau yang suka selama hobi traveling. Wah, banyak itu. Ada patung, semua patung apa namanya bisa di Singapura, Korea, Malaysia, wah ini orangnya suka jalan-jalan di Lombok gitu kan. Seperti itu. Terus juga apa namanya motivasi apa sih Bunda yang Bunda inginkan ketika Bunda treatment gitu. Saya pengen badanku relax, kemudian nyaman, nyenyak tidur karena Senin sampai Jumat kan bekerja terus, apalagi dalam kondisi hamil. Nah, seperti itu. Sama dengan bayi juga. Iya, Bun, ini kasihan bayi saya udah mulai tengkurap-tengkurap, jadi kasihan kalau ada yang terkilir atau capek, ototnya kaku. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman ya. Hai. Oke. Itu ya. Jadi masih nanti ada PR-nya masih dua ya yang understanding your market sama understanding market channel ya. Oke, itu dulu ya teman-teman ya. Aduh, suaranya udah mau hilang. Makasih ya teman-teman. Insya Allah ini semakin malam semakin banyak yang nonton. Nah, jadi seperti itu ya sharing strategi marketing dari SSB Academy. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau lebih detailnya yang pastinya ya ada di dalam grup ya. Ini ada Kak Rizka, terus ini Kak Rizka juga alumni, terus Kak apa namanya Irma, terus Karya juga Kak Deno itu kan juga alumni juga. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Nanti nanti di lain kesempatan kita juga akan mengundang alumni yang
seperti Kak Rian nih udah sukses ya, punya usaha gitu ya, punya karyawan, punya tim. Seneng, kami tuh seneng banget kalau alumni-alumni pada sukses gitu ya. Apalagi Pak Bun, makasih ya, strategi marketingnya jos gitu. Pak Bun, ini loh temanku WA jengkel lah, kenapa? Aku ini ya agak nyesel, udah bayar 4 juta gitu ikut pelatihan ini, ternyata nggak diajarin sedetail yang kamu ikutin gitu kan. Ya itu rezekinya Anda. Seperti itu, mau ikut lagi juga boleh, silakan. Jadi teman-teman, kami tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mau bergabung lagi gitu ya, mau ikut lagi, update temannya juga. Ilmu itu harus di upgrade gitu kan, nggak apa-apa beda trainer gitu, karena beliau-beliau mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal yang pastinya yang perlu kita ambil adalah kelebihan gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Apa namanya? Oke, itu ya teman-teman ya, untuk pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah nanti Bunda Ut akan sambung lagi untuk yang poin kedua itu yang belum dijelaskan. Oke, oke ya. Bagus ya. Iya, sini deh. Nah, Mbak, ini perkenalkan, ini namanya Vina, punya Bunda Ut yang kedua. Yang Oke ya. satu Kalau satu kan cowok. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat selalu dan usahanya dilancarkan, banjir order gitu ya. Jangan lupa nanti sharing ya sama Bu Daud. Kita akan live Instagram bersama. Oke, terima kasih. Bye.